teman-teman, di Makan Amat. Nah, malam ini berbicara yang super amat, ya, yaitu Ibu Anita Sujayanti. Oke. Nah, Bu Anita akan membawakan materi strategi cerdas tingkatkan value penjualan. Nah, ini berkaitan dengan pelatihan tadi. Mohon maaf Pak Alif, suaranya kresek-kreseknya apa ya? Mic-nya siapa ya ini? Apakah masih kresek-kresek Pak Kori? Nah, sudah. Sudah. Oke, teman-teman. Nah, strategi ya. Strategi cerdas tingkatkan value penjualan. Nah, di yang kemarin kita kan sudah ngisi PR ya mengenai apa namanya? SUV, SVU, USV. USV, Pak. Oh, USV ya. Selling unique value. Nah, hari ini kita akan lebih berdalam lagi ya dengan salah satu strategi lebih cerdas untuk tingkatkan value kita. Jadi ditambah yang kemarin USV tentu akan semakin mantap nih nonjok omsetnya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Yang hadir sudah banyak, ini sudah 2.500. Oke, siapkan ya pertanyaan kalian? Iya. Kalau enggak, nah, siapkan pertanyaan. Jika ada yang bingung, silakan ditanyakan. Ikan hiu makan tempat, ayo mari bertanya agar tidak salah alamat. Oke, enggak perlu berlama-lama. Silakan Bu Anita, kalau mau dimulai waktu dan sempat. Sebentar. Oke, Bu Anita, maaf, tertarik. Untuk dipersilakan waktu dan tempat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jelas, Wanita. Oke, karena masih bulan Syawal, jadi saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas semua kesalahan ucapan saya, perbuatan saya yang kurang berkenan di masing-masing hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya. Oke. Sama-sama, Bonita. Malam ini saya dapat tema yang cukup menarik, dan kalau misalnya kita mau review dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 76 ya, kita sudah ke 76 ya Pak Alif ya? Sekarang ke 77 Wanita. Oh 77, iya. Sebenarnya saya mau berbalas pantun sih Pak, cuman karena saya nggak siap ya, kayaknya besok-besok kita perlu tektokan dulu deh Pak, supaya saya bisa hajar pakai pantun juga sebelum dimulai gitu. Tadi ada ikan sepat, aku mau apa, ikan babat atau ikan paru ya gimana gitu kan. Boleh nanti di chat Japri, kayaknya diawali pantun tuh kok jadinya lebih seru gitu. Biar bisa berbalas pantun kayak di maskapai warna hijau itu. Saya nggak sebut merek ya Pak, nanti takut dibangit. Oke, malam ini terima kasih sekali. Saya akan membawakan tema strategi cerdas tingkatkan value penjualan. Tadi sih sudah sempat share materi ke host. Nah itu apa bisa dibantu open atau pakai yang punya saya aja, Pak Alif? Halo. Ya, ini saya juga di-share sama. Oh ya udah ya. Oke, saya bisa share screen ini. Ya berarti lewat Pak Alif aja ya. Oke. Nah. Oke. Kelihatan teman-teman semua? Oke, kelihatan ya teman-teman? Aman Pak Alif, aman. Aman ya? Oke. Oke. Oke, silakan Mbak Nita. Baik,
Untuk poin yang pertama, kayaknya kalau langsung ke materi kok kayak kurang pemanasan gitu ya. Soalnya materi ini juga nggak baru sih Pak. Sebenarnya kalau kita mau nge-review itu udah banyak banget, tapi memang konten judulnya yang bagus. Jadi kalau di otak-atik sebenarnya isinya sama saja sih, hal yang sudah banyak dikupas oleh coach-coach yang pemberi materi di Gen Sales Academy ini, Gen Academy ya, di Gen Academy ini. Jadi saya lebih banyak mereview, merangkum, sama mencoba untuk berbagi pendapat atau sharing ya, karena kan tidak sedikit apa yang mau saya sampaikan ini pasti sudah diaplikasikan secara di lapangan. Nah, feedback dari lapangan sendiri seperti apa? Apakah semudah dari teori yang disampaikan atau seperti apa? Kan mesti ada di review ya, hasil dari teori ini ketika diaplikasikan di lapangan itu seperti apa? Ada kendala atau sesuai? Baik. Nah, di sini ini slide selanjutnya Pak Alif. Oke, silakan Bu Anita. Halo, Pak Alif bisa dibantu untuk open slide kedua? Ini Halo. sudah slide kedua ini. Teman-teman sudah lihat? Kok di tempat saya munculnya baru Judulnya 5P. Ilmu berubah terapan ya? marketing. Belum muncul Pak Alif. Oh, belum muncul. Nge-freeze Pak punya saya. Oke, saya stop share dulu. Saya ulangi lagi. Nah, sudah kelihatan 5P ilmu terapan marketing. Oke, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya mau saya rangkum, sebenarnya bisa dimasukin di 5P ya. Sebenarnya 4P. 4P itu udah umum banget dan berulang-ulang sekali. Ada price, place, promotion, personal, kemudian di sini ada produk. Nah, dari judulnya tadi kan disampaikan strategi untuk meningkatkan value. Kita kupas dari segi pricing dulu. Nah, teman-teman saat ini semuanya, ini hari ini kan malam ini dihadirin berjuta-juta para profesional di bidang penjualan ya. Nah, dari price sendiri ini yang kita bahas tentang harga. Jadi regulasi ketepatan dalam menentukan satu harga. P yang pertama, yang berbicara dengan price. Next ini Pak, next slide. Oke, nah di dalam price itu ada apa aja sih? Salah satu strategi, beberapa strategi yang berbicara tentang price itu ada 4 poin. Bisa dengan price grouping, jadi dibikin grup price. Grup price berdasarkan misal contoh harga terendah dengan target sasaran orang-orang yang memang cari harga produk itu nggak terlalu mahal. Jadi ya udah deh, mereka nggak kepikir biaya itu ya, biaya investasi produk itu dalam jangka lama. Artinya kalau misalnya beli dengan harga 200 aja, 3-4 bulan lagi rusak, ya udah mending beli lagi daripada harus diservis dengan investasi produk harga sejutaan, misal contoh. Jadi group pricing ini produk kamu digrupin dulu. Tujuannya untuk menentukan market kamu itu market yang mana sih? Apakah market yang sebenarnya produk kamu itu cukup mampu dibeli dengan harga tinggi, atau emang market kamu tuh konsentrasi ke red market? Kalau saya bilang di sini red market itu dalam arti harganya murah,
kemudian apa namanya, banyak pembeli dan banyak kompetitor yang jual dengan harga segitu. Jadi di grouping dulu supaya dapat pembeli yang memang cuma nuntut harga murah aja dan juga tetap dapat pembeli yang memang sebenarnya mampu membeli dengan harga yang mahal, kualitas bagus, kemudian waranti yang terjamin. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan price package. Nah, jadi paket-paket price tidak sedikit untuk meningkatkan strategi value dalam penjualan itu kita lupa. Kalau misalnya sederhananya di retail itu kan biasanya barusan kemarin kita ada event lebaran ya, diparselin, jadi dipaketin. Ya udah, 1 juta itu include dengan produk ini. Kalau misalnya biasanya transaksinya cuma 300.000 dia cuma beli 1 item aja, dengan metode strategi price package ini bisa jadi dia nggak nyadar sebenarnya jauh lebih murah. Ya memang yang dikeluarin 1 juta, tapi produk yang kita dapat itu jauh lebih komplit, investasinya itu jauh lebih solusinya itu jauh lebih tepat bundling secara package. Ini kan juga salah satunya win di klien, win juga di seller. Sellernya otomatis yang tadinya transaksi cuma 300.000, kita akan ngedapetin omset 1 juta. Nah, ini adalah strategi price untuk peningkatan value di penjualan. Kemudian return on investment atau yang biasa kita sebut cashback. Cashback itu kan biasanya kita jual mahal dulu, kemudian dengan harapan klien itu bisa dapat balikan modal dia sendiri sebenarnya. Jadi at least sebenarnya kita nggak ngeluarin apa-apa. Kalau misalnya lebaran kemarin tuh kan nggak tahu teman-teman ngerasain banget nggak ada barang yang didiskon sampai 70%, 90%. At least sebenarnya harga itu tuh permainan strategi harga aja. Ya yang dibeli tuh ya memang harga normalnya. Apakah dia sudah melakukan up price atau dia sudah menghitung mengkalkulasi. Yang pasti program cashback ini seolah-olah merangsang si buyer itu untuk wah gila potongannya sampai 70%. Seperti itu. Tapi sebenarnya ya bagi kita seorang seller ya memang harga utuhnya itu ya 1 juta. Walaupun di situ katakan 3 juta, potongan 70%. Jadi bayarnya cuma bayar 1 juta aja. Kalau kita sebagai seller, strategi ini tuh ya sebenarnya kalau saya bilang ya hanya promosinya aja yang bagus, eventnya tepat, harga aslinya ya seperti itu, dan ini sudah umum bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau kita lihat dan teliti retail di momen lebaran kemarin. Nah, itu adalah strategi ningkatin value. Artinya, orang akan terangsang di 70%-nya tanpa mereka berpikir atau sedikit yang berpikir ya memang harganya segitu gitu loh. Jadi sekian banyak konsumen ketika mereka melihat angka diskon atau cashback sampai 70%, mereka akan merasa, wah aku untung banget nih kalau beli sekarang. Karena normal price-nya 3 juta, padahal enggak juga. Nah, ini adalah strategi peningkatan value dari segi pricing. Kemudian yang terakhir adalah reward point atau point reward. Nah, point reward ini banyak banget yang sekarang hampir semua merchant itu pakai. Kayak misal, punya kartu ini enggak, download aplikasi ini, nanti transaksi sekian dapat poin atau dapat stiker dan lain sebagainya yang bisa ditukar atau mengurangi transaksi selanjutnya. Nah, sebenarnya poinnya adalah memaksa kita untuk dia belanja lagi karena dia tertarik, dia punya poin. Nah, strategi pricing ini sama saja seperti yang potongan 70% tadi. Sebenarnya return on investment-nya itu akan kembali saat dia melakukan transaksi yang kedua atau transaksi selanjutnya dari poin strategi 4. Nah, itu yang bisa dilakukan salah satu cara dari P yang pertama, yaitu pricing untuk meningkatkan value secara penjualan. Tuh, dari P yang pertama. Jadi ada 4 poin ya, P yang pertama itu seperti yang ada di slide ini. Bisa
Lanjut, Pak Ali. Oke, selanjutnya kita berbicara dengan place. Nah, place ini, strategi place apa yang dipakai untuk meningkatkan value penjualan? Yang pertama, membuka cabang atau wilayah tertentu. Kita membuat satu konsep pelebaran sayap atau apa ya? Ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Tapi ekstensifikasi di sini lebih ke perluasan area wilayah market. Halo. Halo Bonita, suaranya. Sorry Pak, ada teknis. Iya. Kok tiba-tiba laptop saya yang gelap ya? Oke, silakan lanjut. Oke. Oke, selanjutnya pricing ya. Tadi pricing pelebaran wilayah atau istilahnya lebih dikenal dengan bagaimana cara meningkatkan strategi value penjualan dari segi place, yaitu mencoba untuk pelebaran market. Mau itu dalam bentuk kios atau apa ya istilah kita ya, buka cabang, gerai atau apalah. Tujuannya untuk pemekaran wilayah tadi. Wilayah mana yang sangat tinggi permintaan atas bisnis kita ini. Nah, ini juga sebelum langkah ini diambil, sangat penting sekali dilakukan satu riset. Satu riset bahwasanya dikatakan wilayah tersebut cukup cukup kategori wilayah subur atau wilayah berpotensi tinggi apabila pertama kalau di bisnis yang kita gelutin saat ini semakin banyak kompetitor, artinya semakin dirasa wilayah tersebut itu cukup mendatangkan banyak potensi. Tinggal bagaimana caranya supaya kita berbeda dengan kompetitor yang lain. Jadi wilayah yang sudah banyak peminatnya itu tidak sedikit pembisnis berpikir, waduh saingannya terlalu banyak, mending nggak usah, kita cari yang lain aja. Jangan salah, saingan semakin banyak itu malah membuat kita semakin berinovasi sebenarnya. Benar itu area red ocean, tapi bagaimana red ocean itu hanya berlaku untuk kompetitor kita. Blue ocean ya kita yang bikin, berarti kita harus menjadi seorang market leader. Kalau kemarin sempat disampaikan oleh Pak Beni ada 4 ya, ada market leader, market challenger, kemudian market apa itu ada 2 ya, saya masih kurang hafal, intinya seperti itu. Nah, untuk kita tetap bertahan di market yang sudah banyak pemainnya, ya kita harus menjadi market leader. Market leader berarti harus apa? Harus berinovasi. Intinya di situ. Jadi jangan menghindari wilayah yang banyak kompetitornya, justru itu menjadi tantangan untuk kita supaya kita bisa berinovasi dan kita bisa melihat apa beda kita dengan kompetitor yang lain. Itu contoh place yang pertama. Kemudian partnership. Kalau misalnya dirasa bisnis kita ini cukup untuk membuka satu cabang atau wilayah itu cukup membutuhkan modal yang besar, kita bisa lakukan partnership atau yang sekarang banyak sekali dilakukan di bisnis-bisnis ya, didominasi oleh bisnis kuliner ya, seperti franchise. Jadi di-franchise-kan. Apa bisnis kita ini bisa di-franchise-kan? Bisa. Sangat bisa sekali. Bagaimana bisa? Kita jual portofolio. Kita jual portofolio dari cabang yang telah sukses. Bahwasanya bisnis kita ini cukup memungkinkan mendatangkan hasil dengan grup map seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pemekaran secara ekstensifikasi untuk meningkatkan value penjualan. Jadi, kalau di ilmu LMM itu kita tambah kaki. Jadi, kaki kita nambah, cabang kita nambah. Kurang lebih di ilmu LMM itu seperti itu. Dan yang selanjutnya, kursor saya nggak jalan nih ya. Selanjutnya itu, optimalisasi dengan jalur lapak online. Nah, sama aja ya. Kalau misalnya tadi kita ngomong buka gerai, cabang, kios, dan lain sebagainya, atau mencoba untuk mencari reseller, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita rambah ke era digital. Nah, yang sekarang lagi, lagi masanya nih. Tren ini bakalan terus bertahan 5-10 tahun ke depan. Karena makin ke sini banyak sekali platform-platform startup yang memang portofolionya di dunia online. Dan optimalisasi dengan lapak online ini juga salah satu alternatif di point place.
Nah, apa yang perlu disampaikan? Memang di sini yang saya lihat, yang saya pasang adalah logo-logo sosial media karena orang sekarang sudah banyak bekerja lewat Red Ocean Market. Yang saya bilang Red Ocean Market itu apa? E-commerce. Hampir semua lapak bisnis itu beralih ke Red Ocean Market, yaitu e-commerce. Tapi kita melupakan sebenarnya sosial media itu juga cukup berpotensi. Buktinya, kalau kita bicara sekarang TikTok. TikTok dulu just entertain. Jadi dia hanya just for fun, hanya hiburan aja, joget-joget nggak jelas atau apa. Tapi sekarang TikTok luar biasa. Bahkan saat kita order itu, marketnya nggak hanya di Indonesia. Produk yang kita order itu bahkan juga dari luar negeri. Dan free ongkir. Siapa sangka platform yang di awal cuma buat main-main aja, sekarang ternyata bisa mendatangkan cuan. Nah, ini sosial media. Dulu kita mengenal Facebook. Facebook adalah pelopor pertama. Facebook untuk menemukan networking antara orang satu dengan orang yang lain. Tapi dewasanya ternyata Facebook juga cukup berkembang. Facebook punya marketplace juga yang bisa ngedatengin cuan juga. Ini sosial media. YouTube, kita bicara YouTube. YouTube sekarang juga seperti itu. Bahkan YouTube sudah nawarin yang namanya YouTube Affiliate. Nah, platform-platform digital ini adalah salah satu tempat yang sangat memungkinkan untuk menaikkan strategi penjualan dari segi value. Tinggal sekarang platform kita sudah ngarah ke sana belum? Kalau offline kita udah berhasil lewat kios, lewat partnership, lewat franchise, di online kita seperti apa? Kita ngikutin yang paling update nggak? Itu dari segi place. Saya lanjut, karena ada 5 materinya, boleh di slide selanjutnya, Pak. Oke, Bonita. Ini kan sudah 2 ini, price dan place. Nah, mungkin dari teman-teman apakah merasa kecepatan atau yang ada yang bingung? Ikan hiu makan tomat, apakah materinya terlalu cepat? Jika terlalu cepat, silakan langsung bertanya di chat atau open cam bisa. Boleh yang bantuin saya buat ngebalas pantunnya Pak Alif, chat secara direct message ke saya boleh ya? Soalnya sudah 4.700 audien ini. Oh, nambah lagi 1. Nah, barangkali ada yang ngasih feedback. Ikan hiu makan tomat, silakan bertanya sebelum Anda dicatat. Pak, aku lagi berpikir pantun nih Pak, nggak berpikir materi nih Pak. Oke, masih belum panas rupanya teman-teman. Kita lanjut ke yang Kalau ketiga belum ini. panas boleh nggak? Soalnya dari 2 hal dari place sama yang sebelumnya tadi apa ya Pak? Aku sendiri lupa nih. Saya terlalu concern sama pantunnya Pak Alif. Price dan place. Saya mau tanya nih, apakah sudah diaplikasikan sejauh ini dari place dan price, dan apakah ada kendala dari masing-masing teman-teman semua selaku profesi-profesi di bidang penjualan? Kan tadi judulnya strategi menaikkan value penjualan. Nah, dari segi price, apakah semua yang saya sebutkan tadi itu sudah dilakukan dan apakah ada kendala? Udah deh ngechat nih Pak. Cemut banget. Oke, sudah ada yang ngechat ini. Oke. Dari Kode Shop Semarang. Ya, terutama di Kode Shop Semarang siapa ya? Mas siapa ini? Mas Septian ini. Iya, Pak Alif. Oke. Atau apa ada yang ditanyakan? Atau mau kasih feedback boleh, silakan Mas. Kalau pertanyaan masih belum ada Pak, cuman dari 2 slide tadi ini banyak kendalanya. Bukan saya aja sih yang mengalami, mungkin hampir semua yang ada di sini yang sales pasti merasakan sering kalah harga. Gak ngaku, pasti ngaku lah. Cuman mungkin malu. Kasih pantun berarti. Nanti Bu, masih belum kepikiran. Pikir ya. Iya, nanti Bu. Juga. Oke, price ya. Boleh kasih feedback Pak Alif? Oke, terima Biar kasih yang lainnya Mas bangun. Septian. Iya. Oke, terima kasih feedbacknya ini. Atau sesuatu disampaikan dari Mas Septian ini. Ikan hiu makan tomat, sarungnya masih dilipat. Pak, bisa di open slide pertama ya Pak? Slide pertama yang nongolin tentang price. Oke.
Saya justru malah gini ya. Pak Septian ini udah jadi sales berapa tahun ya? Profesi dipegang sales sendiri udah berapa tahun, Pak? Dari 12 Maret 2017 sampai Buset, sekarang. berarti itu berapa lama ya? Ya, hampir 5 tahun. Tahunnya. Nggak capek apa, Pak? Dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir ini price mulu. Maksudnya apa ya? Pakai peluru price tuh nggak capek apa? Dibilang capek ya capek, cuman kan customer kan tiap tahun tiap hari kan ganti-ganti Bu. Jadi kan kita nggak bisa menyamakan customer satu dan customernya yang lain. Oke. Ini ke personal ya. Nanti ada P yang paling terakhir itu personal. Saya cuman kasih feedback gini. Terkadang kalau misalnya Pak Septian tadi 2017, saya tepatnya 2009, Pak. 2009 di bisnis auto ID ini saya 2009. Sebelumnya saya pedagang obat, Pak. Pedagang obat itu mulai dari tahun 2007. Artinya mau jualan apa aja, ya bukan apa-apa ya, saya selalu menganggap remeh. Orang kalau nembak saya ke price, price udah kenyang. Jadi konsepnya saya bikin seperti itu, bukan saya bikin, waduh price lagi, enggak. Saya, price kecil mah, lo ngomong price kecil. Karena itu penyakit dari zaman alif sampai iya, ya emang itu-itu aja. Jadi itu bukan momok bagi saya lagi. Dan itu bukan jadi persoalan saya nomor satu lagi. Ya emang, kalau saya bilang manusia itu ada dosa, ada amal baik gitu kan. Ada amal buruk, ada amal baik. Ya sama. Jual beli itu, price itu udah saya anggap amal buruk gitu ya. Jadi ya udah dimaklumin lah. Karena memang itu salah satu ritmenya dari penjualan ya kayak gitu. Itu sih. Jadi konsepnya kok di ini price ya, mulai dari sekarang anggap masalah price itu adalah masalah yang paling kecil yang dihadapin oleh seorang garda penjualan. Itu kalau feedback saya dari Pak atas pertanyaannya Pak Septian. Lanjut Pak Alif, itu ada beberapa. Oke, terima kasih Bu Anita. Tadi nama saya disebut saja. Oke, ada pertanyaan masuk ini dari ini Mas Ari, Korshop Medan. Oke, saya bacakan. Selamat malam Bu Anita, Pak Alif mau bertanya. Untuk price, biasa customer pasti membanding-bandingkan dengan harga lebih murah. Kalau kita nggak ikut nurunin, kita yang nggak cukup operasional. Iya. Kalau tetap pasti kalah harga terus. Nah, itu gimana solusinya, Bu? Mohon masukannya. Ada lagi lanjutannya, dan kita sudah konfirmasi mengenai kelebihan atau benefit dengan harga yang kita kasih dibandingkan yang lebih murah tadi. Tapi tetap mereka bilang, jualannya kemahalan, Mas. Ambil untung jangan banyak-banyak. Nah, gimana solusinya, Bu? Wah, tetap masih di price ini. Silakan, Bu Dinda. Bang Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Case ini kalau misalnya dihitung masuk berapa, loss berapa, goal berapa? Saya mau tanya dulu, loss berapa, goal berapa? Pak Ari monitor. Iya benar ya Pak Ari ya? Bang Ya, Ari ya? Mas Ari silakan. Open. Halo, Bu. Iya, hadir. Kalau untuk dealnya sih, goalnya pasti lebih banyak yang deal sih, karena kan ada cuman 1-2 yang orang kadang jengkelin kayak gitu. Kata-kata yang terakhir tadi loh Bu, ada yang biasanya itu ngambil untung jangan banyak-banyak, padahal mereka nggak tahu. Perputarannya tuh gimana? Tapi banyak goal ya Pak? Banyak goal. Ya udah. Banyak goal. Berarti udah pintar, gak usah saya jawab. Berarti udah pintar. Ya itu, yang saya takutkan adalah itu. Yang benar-benar harus dibantu adalah ada 10, deal 1, loss 9. Nah ini yang harus dibantu. Tapi kalau misalnya ada 10, ya 5% yang jengkelin kayak yang Bang Ari bilang, ya udah. Itu karakter. Kita nggak bisa apa-apain. Kita akan menemukan orang seperti itu di antara tumpukan 1 juta, ya paling 1-5%. Jadi
itu bukan problem. Seperti yang tadi saya awal bilang, price, apa tuh? Saya sekarang kayak gitu. Lo mau ngomongin gue tentang price, nanti lo balik lagi ke aku. Karena di dalam unsur bisnis ini, saya tidak pernah ada unsur menipu. Itu aja. Jadi saat saya jualan itu, saya benar-benar memastikan ke klien, saya nggak tipu-tipu. Ibu bilang modal besar, untung besar dan lain sebagainya, ya saya nggak perlu ngejelasin itu. Tapi silakan transaksi dan rasakan bagaimana pelayanan saya. Udah, that's it. Karena dalam hati saya yang paling dalam, dagang sekarang itu udah nggak ngomong untung rugi, dagang sekarang itu based on kepercayaan. Orang akan merasakan dengan hati mereka bagaimana cara melayani kita dalam sesungguhnya. Jadi saya nggak pernah bingung dia loss, ya udah saya optimis aja. Lossnya dia mungkin karena memang belum rezeki. Tapi kalau dari 10 loss 9, nah ini yang perlu dianalisa, kita perbaikin. Trouble-nya di mana? Apakah saat kita caranya menjelaskan gitu Bang Ari. Tapi kalau dari case-nya Bang Ari ini saya pikir saya nggak perlu jawaban, Bang Ari sudah cukup expert karena tadi udah dijelaskan banyak yang deal itu hanya 1-2 orang, ya sudah anggap aja itu seni dalam berdagang Bang. Ibarat kata apa ya, nembak cewek 10, 8 deal ya keuntungan Bang Argi, misalkan seperti itu. Oke. Iya, soalnya kan memang kadang-kadang berpikir juga gini sih Bu. Ada memang kalau diperbandingkan kan banyak yang deal, cuman ada beberapa orang yang ada yang menjengkelkan gitu setelah. Tapi jawab gitu juga, kadang di hati itu kayak nggak puas nih. Ini yang Iya. salah aku yang jualan atau emang gimana cara jawabnya? Kok jengkelin kali Iya. mereka nggak tahu. Iya. Dikira untung besar itu seberapa gitu loh. Iya. Iya benar. Benar sekali. Ya, mungkin moderatnya kalau sampai ada yang utek-utik dapur ya. Keuntungan itu kan sudah masalah dapur ya. Betul-betul Bu. Keuntungan itu kan udah bicara dapur. Kita mesti bilang dulu, dikatakan mahal dan untung besar itu dengan produk apa? Biasanya orang yang bicara seperti itu tuh adalah orang-orang bukan pengguna baru. Artinya ya bisa jadi dia emang pengguna lama tapi dia tidak mengerti update dari teknologi yang saat ini. Nggak sedikit juga orang-orang yang bilang kayak gitu tuh pertama orang yang apa ya istilahnya gen anak sekarang tuh gen apa sih? Gen Z, Gen Y atau gen apa ya? Yang Gen mereka kalau anak milenial. apalah itu. Intinya mereka ngomong tuh gak pakai mikir, Pak. Mereka ngomong gak pakai agak nyeplos. Itu gen yang sekarang itu kebanyakan kita menghadapi pembeli-pembeli yang kalau saya kata dalam hati, gue kira tukut tapi songong. Kamu tuh nggak beli tapi songong banget gitu loh. Ya itu memang perwatakan anak sekarang. Duitnya banyak, nawarnya keterlaluan, songong pula. It's okay. Nggak apa-apa. Kita lagi berada di masa itu. Dan terkadang kita juga ngelawan orang yang terlalu baby bomber. Baby bomber dalam arti dia menyamakan produk kita dengan produk dia dulu. Dulu ya saat rupiah itu masih mata uang mata uang 1.000 itu masih 1.000 yang versi ada dinding dinding yang diloncat itu kan logo dari uang 1.000 kalau nggak salah. Dengan 1.000 yang sekarang udah beda. Nah itu yang tidak sedikit membuat mereka berpikir masih di zamannya. Dodolan dengan untung banyak. Ada yang sampai, kalau menurut saya sih agak kasar sih ya. Untung banyak dan tidak banyak itu dibandingkan dengan apa Bapak Ibu. Kita bicara seperti itu aja. Nanti kalau misalnya sudah dijelaskan tidak ada, ya udah kita udah berlaku maksimal, tidak ada unsur menipu, lepaskan saja. Lah mau gimana lagi? Memang ada kedongkolan dalam hati kita, tapi jadikan itu pelajaran untuk kita tetap meredam emosi di saat kita menghandle customer yang super duper cerewet atau rewel. Apalagi karakter orang-orang di daerahnya Bang Ari, saya sangat paham betul bagaimana beliau-beliau yang ada di sana yang mungkin portofolio kiblatnya tidak di lokalan situ, tapi kiblatnya di luar. Jadi dia menyamakan harga yang di luar tanpa berpikir ongkos kirimnya add-on berapa. Kemudian kalau misalnya beli di sana dan di sini itu bisa nggak sih diajarin. Kemudian ngelihat penjualnya, kalau ada apa-apa bisa datang ke tokonya. Terkadang mereka mengabaikan unsur-unsur seperti itu, Bang Ari. Jadi saya pikir tetap baik dan legowo aja. Kalau bahasa orangnya Jawa kita ya Bang Ari ya, dilegowoin aja. Yang penting kita udah jelasin dan tidak ada unsur menipu. Seperti itu. Oke, gimana Bang Ari?
Oke, siap-siap. Terima kasih Bu Iya. Anita jawabannya. Mantap pokoknya. Makasih Pak Alif. Oke, sama-sama. Jangan Oke, dikasih pantun ini ya. ada satu nanti aja dulu. Ada satu pertanyaan tapi nanti bisa dijawab kira-kira mengenai place ini. Kita lanjut ke yang ketiga ya buat kita agar waktunya cukup Boleh. ini. Oke. Saya lanjut dulu ke slide ketiga. Nah, silakan. Oke, ini bicara slide ketiga. Slide ketiga itu ke promosi ya. Di promosi ini saya lebih ke strategi promosi yang seperti apa sih? Promosi itu adalah sesuatu yang update dan lagi hits di masanya. Jadi misal di situ lebih nembak ke event. Misal begini, kita ngomong, pernah lihat nggak sih pas nggak punya duit, tapi ada gila-gilaan sale kayak apa ya, momen 11.11, momen 10.10, momen 12.12. Sebenarnya kita nggak kepengen, tapi kanan kiri kita ini misal contoh, aku dapat botol kesehatan yang harga normalnya 68 di acara 12.12 cuma 30.000. Kira-kira kalau terus-menerus mendengar seperti itu, banyak orang ngedapetin momen, yang lain bakalan tergiur nggak, teman-teman? Kira-kira nih, kalau kita, jadi promonya tuh tepat di event yang tepat. Tergiur nggak sih? Kayak misal, aku kemarin ngebungkus TV LED 42 in seharusnya harganya 21 juta, tapi ternyata pas di 12.12 itu jadi 12 juta 120 sekian. Jadi ngikutin 12.12-nya. Nah, kalau yang begitu atau iPhone, misal iPhone 13 27 juta sekian di momen 12.12 tinggal 12 juta atau 22 juta sekian. Nah, kalau kebanyakan seperti itu kan paling tidak event ini benar-benar meningkatkan demand atau permintaan orang untuk shopping. Jadi promosi untuk meningkatkan strategi di value penjualan itu eventnya harus tepat. Tepat di saat memang demand itu lagi naik-naiknya. Kalau misal Bapak promosi Shell 70% anjlok, jelot. Tapi produk Bapak ini kayak misal kita bicara apa ya? Sekarang kan tahun ajaran baru, insya Allah di Juni besok, Juni-Juli itu kan ada kenaikan kelas ya, tahun ajaran baru. Yang lagi bergerak di bidang bisnis kayak perkartuan dan lain-lain, dan juga bisnis buku, percetakan, dan lain-lain. Eventnya lagi tepat di saat demand lagi tinggi. Di situ kamu promoin. Tapi kalau misalnya pas momennya pas madesu, momen-momen liburan, kamu lagi promo buku bacaan apalah, atau penerbit-penerbit yang lagi nerbitin soal-soal ujian di saat momen tidak saat penerimaan ujian ke perguruan tinggi maupun ke sekolah tinggi, ya mau dibanting harga berapapun di saat demand-nya lagi rendah, nggak akan dapat. Dan itu nggak jadi strategi naikkan value penjualan, karena memang promosinya nggak tepat gitu loh. Jadi promosi di sini itu lebih saya sarankan ke tepatkan dulu eventnya. Udah bener belum eventnya? Disinkronize sama produk yang kamu jual. Event-event yang selalu demand permintaan. Oke, di Indonesia ini pemeluk agama terbesar hampir 70% mayoritas adalah orang Islam. Ya, berarti momen Lebaran. Bukan orang yang mau Lebaran yang kita tembak, tapi bisnis yang bisa nopang permintaan atas orang-orang yang mau Lebaran ini. Kayak misal contoh supermarket, swalayan, dan lain sebagainya. Kalau bisnis IDC, pastinya mereka butuh consumable karena lagi demand penjualan tinggi-tingginya. Banyak orang yang belanja parcel, banyak orang yang belanja kebutuhan Lebaran, dan lain sebagainya. Momennya tepat. Yang tadinya transaksi dia biasa kertas cuma 1 karton aja, di saat momen Lebaran, kamu bisa bilang, Bu, tiap pembelian 5 karton, itu harganya karton ke-6 setengah harga, misal contoh. Nah, ini kan salah satu strategi untuk menaikkan value penjualan dari segi promosi, karena disesuaikan dengan event. Oh iya bener banget, aku lagi butuh nih. Dan penjualnya juga ngesuges. Biasanya kayak gini itu Bu, pasti transaksi naik, kertas roll tuh jalan terus, takut nanti pas kita libur panjang, Ibu nggak bisa ngasih struk ke klien, bla bla bla, dan lain sebagainya. Tepat banget, yang dianya tadi cuman ngasih kita omset 1 karton, karena kita ngejual di event yang tepat, kemudian ditambah dengan promonya tepat pula, beli 5, gratis 1 dus ke-6-nya,
itu cuman bayar setengah harga, bahasanya seperti itu ya ambil, karena memang tepat di saat memang ya masuk akal, demand-nya memang tinggi. Nah ini yang harus hati-hati. Teman-teman nggak sedikit, kenapa promo itu nggak jalan, udah dibanting dan lain sebagainya nggak jalan. Ya bisa jadi kamu ngepromoinnya di saat momen yang nggak tepat, demand-nya lagi dikit kamu promoin, atau nggak cocok, lagi market lagi butuh apa, lo sediain apa. Nah ini nggak cocok banget, jadi harus hati-hati. Event-event besar di Indonesia, bisa kayak Harbolnas. Harbolnas tadi kan nggak sedikit, semua pelaku e-commerce itu bahkan dikasih letter news ya, newsletter sama penyedia layanan e-commerce. Mau nggak bergabung program flash sale? Pernah kayak gitu nggak sih teman-teman? Nah itu kan salah satu upaya sebenarnya, provider-provider untuk menggait sellernya, yuk lo ramein event ini karena kita lagi ada promo ini. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi promo itu bukan yang selama ini yang saya tahu, oke, promonya cashback sekian persen, itu teknisnya. Tapi promo yang dimaksud di sini adalah eventnya. Lo ngepromoin di event apa? Lo ngepromoin di event opening misal rumah sakit, katakan opening rumah sakit promo. Yang dipromo apa? Gratis cek gula darah. Masuk akal dong. Pasti orang bakalan tertarik untuk datang ke rumah sakit itu. Oke, per hari 100 kota gratis cek gula darah. Cocok. Ya, rumah sakit lagi buka, yang dipromoin adalah cek gula darah di lingkungan sekitar pula yang padat penduduk dengan usia lanjut dan lain sebagainya. Cocok banget eventnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Natal dan Tahun Baru ini ada event-event besar yang ada di Indonesia ya. Kemudian Ramadan seperti kemarin, event shopping day istilahnya, apa itu? Shopping gajian atau apa ya? Kalau saya lihat itu, terus angka-angka kembar 12-12, 10-10, 11-11 dan lain sebagainya. Itu dari segi promotion di slide yang nomor 3, Pak Alif dan rekan-rekan semuanya. Oke, mau lanjut slide 4 atau coba ngejawab pertanyaan dari Kak Indah tadi ya. Saya sempat sedikit baca di chat tadi ada Kak Indah. Oke. Kita lanjut ke Kak Indah dari Coach Shop Medan. Wah, menarik nih. Selamat malam, Bu. Bagaimana menghadapinya customer yang belum yakin dengan transaksi online dan memilih ke offline? Padahal online juga perlu meningkatkan omset, Bu. Bagaimana, Bu, cara meyakinkan customer yang tidak berhadapan tatap muka langsung dan meyakinkan customer itu? Wah, ini tipikal customer yang pertimbangan place ini. Oke, silakan Wanita. Baik, karena ini digital, salah satu cara sekarang saya kembali aja tanya ke Kak Indah. Kak Indah lagi on the track, lagi on atau enggak nih? Monitor Kak Indah? Lagi on, Ibu, lagi on. Lagi on ya. Saya mau tanya nih Kak Indah. Kalau Kak Indah sendiri, jadi Kak Indah seolah jadi konsumen ya. Kak Indah percaya transaksi online karena apa? Yang pertama karena ulasan sih. Kalau mau transaksi online, lihat tokonya dulu, tokonya bagus apa enggak gitu, Bu. Oke. Gitu. Udah bener banget. Itu jawabannya sebenarnya. Sejauh ini toko online kamu bagaimana ulasannya? Apakah setiap produk yang sudah di check out itu selalu meninggalkan jejak digital? Berupa apa? Ulasan, like, atau bahkan yang paling komplit banget video unboxing, foto produk saat dia terima dan lain sebagainya. Jadi sebelum memaksa orang untuk percaya, kamu harus membangun kredibilitas dari toko online kamu sendiri. Sehari transaksi sudah berapa? Dari semua transaksi. Kemudian kalau tidak salah di toko itu kan ada yang namanya semacam alat pengukur ya, pengukur dari kinerja toko itu sendiri. Kayak misal contoh, toko kamu minggu ini performanya sekian, kamu hanya sekian. Kalau nggak salah sih seperti itu sih. Targetnya itu misal 95, kamu hanya terpenuhi 88. Atau bahkan ekstrimnya kamu kena penalti. Minggu ini kamu dapat penalti karena tidak meng-close satu transaksi dan lain sebagainya. Nah, sebelum menuntut itu ke klien supaya percaya, bagaimana upaya atau effort Anda untuk memastikan membangun setiap hari dan setiap detiknya dari kredibilitas toko itu kamu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah memastikan
semua klien yang transaksi meninggalkan jejak digital berupa ulasan. Itu aja dulu. Terkadang sebelum orang yang tadi ragu tidak percaya, ketika membuka ulasan, ya akhirnya jadi percaya. Ternyata di situ misal terjual produk A, terjual 72, di bawahnya ya kita nggak muluk-muluk deh, dari 72, 15 ulasan aja. Pasti klien akan mencoba untuk transaksi. Karena masa iya kita tipu 15 orang? Contoh. Jadi sederhananya di situ. Cara meyakinkannya gimana? Bangun kredibilitas tokomu. Mulai dari sekarang, minimal wajib check out. Berarti harus wajib untuk tinggalkan ulasan. Karena ulasan itu adalah modal. Sebab kita nggak menemukan kliennya secara langsung. Kita nggak bertatap muka secara langsung. Kalau bertatap muka enak. Prosesnya kita bisa mempengaruhi secara face to face. Emosi to emosi. Tapi kok digital, yang kita hadapin adalah monitor yang nggak bisa apa-apa. Dan kita nggak tahu orang itu saat mau transaksi itu suasana hati gimana. Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi secara visual. Jadi digital itu bisa mempengaruhi emosi seseorang jarak jauh itu secara visual. Dari apa? Orang belanja karena foto kamu menarik. Setuju nggak? Atau kamu belanja karena fotonya menarik. Visual. Kamu belanja karena melihat video yang diposting menarik, menjelaskan detail dari baju yang mau kamu beli, serat kainnya, misal contoh, kemudian palet-paletnya, kemudian bordirannya, itu dia video sampai detail banget sehingga kamu yakin, oh emang ini barang yang aku mau, akhirnya kamu transaksi. Berarti apa? Visual lagi. Yang kedua, ada orang yang sudah bertransaksi dan ngasih ulasan, visual lagi. Jadi yang perlu diketahui rekan-rekan semua adalah bagaimana cara mempengaruhi orang jarak jauh dan tidak tahu sama sekali adalah melalui visual. Pastikan segala sesuatu atau upaya yang kamu lakukan itu mengarah ke visual. Karena apa ya itu tadi, dia tidak melihat kamu secara langsung dan kamu tidak mengetahui emosi dia saat mau belanja itu seperti apa. Apakah dia dalam keadaan uang pas-pasan, kan nggak tahu juga. Apakah dia sebenarnya hanya cek-cek yang dicek, cuman cek-cek berhadiah, toko ini benar-benar online nggak saat dicat, kita nggak tahu. Tapi kalau benar-benar kita bisa menggate benar-benar klien yang memang lagi ingin shopping dan lain sebagainya, ya kita harus banyak-banyakin tinggalkan jejak visual di digital kamu itu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Indah. Jadi nggak bisa mempengaruhi secara langsung. Kontak juga kita belum dapat. Emosi kita belum tahu, ketemu orangnya aja enggak, tapi paling tidak membangun kredibilitas lewat banyak postingan yang mengarah ke visual untuk membangun emosi seseorang supaya transaksi. Visualnya dibanyakin, videonya dibagusin, gambarnya diokein, deskripsinya dijelasin sedetail mungkin. Ulasan dari klien harus tinggal, apalagi sampai kapan hari itu saya pernah ada klien di Jakarta ya, di Jakarta atau apa gitu, ngebawa agama. Jadi dia itu ngepostingnya tuh kapan-kapan deh aku posting di status aku itu, kalau nggak salah gini, agamaku Islam, toko barcode idolaku Kotop Jakarta gitu, sampai kayak gitu loh. Maksudnya sampai Islam itu ada keyakinan dia nomor 1, tapi toko barcode ini juga disetarakan dengan keyakinan dia yang nomor 1 tadi. IEDC ya udah Kotop aja, Barcode of Sister atau Kotop Jakarta gitu loh. Dan saya sangat bangga banget ada orang yang sampai loyal holik kok menurut saya. Saya menyetarakan satu keyakinan. Keyakinan itu kan adalah poin tertingginya satu manusia yang tidak bisa dipaksakan dan itu sangat jujur secara hakiki. Ada ulasan sampai seperti itu dan saya sampai kalau perlu orang itu kita kasih gift atau apa, say thanks banget loh. Kita nggak intimidasi, kita nggak nelpon follow up, tapi dia meninggalkan sampai ulasan seperti itu. Itu sih Mbak Indah jawabannya untuk mempengaruhi secara jarak jauh untuk orang tetap belanja di online daripada di offline. Terjawab ya Kak Indah ya. Nah, Iya Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak buat jawabannya. Kita lanjut Bu Anita ya ke slide nomor 4. Slide nomor 4. Oke, P yang keempat adalah berbicara tentang produk. Nah, ini udah banyak banget dibahas. Berbicara dengan produk, poin-poin yang saya garis bawahi di sini ada 5 ya. Cross selling. Jadi kalau kita bicara produk,
itu dengan grouping produk. Grouping produk tuh maksudnya apa, Bu Nita? Kayak misal contoh ya, ini saya ambil yang sederhana aja. Ada factory outlet, itu dia ngomongin sih factory outlet gitu, tapi ketika saya masuk ternyata dari anak-anak sampai dewasa ada, dan dia grupnya itu seperti ini. Jadi grup dewasa. Misal dewasa laki-laki. Ya mohon maaf ya, mulai dari daleman, mulai dari outfit sporty-nya seperti apa, mulai dari outfit kerjanya seperti apa. Dia menggrup, oh ini aku grupin semua. Yang tadinya orang datang ke laki-laki cuma cari jaket, ketika dia masuk ke sana, dia akan saya jamin dia akan tertarik untuk melihat ke yang lain, karena ini gue banget nih. Oh ternyata di sini jualan daleman yang elastis banget ya. Misal contoh, oh di sini ternyata jual topi gunung buat hangout kalau misalnya daki gunung ya. Oh ternyata di sini, dan itu kebutuhan saya banget karena saya laki-laki. Nah begitupun juga produk kita, kalau misalnya itu produk kartu atau IDC, kamu groupingin aja. Kayak misal contoh kita ngomong, orang kalau beli printer, grupnya kebutuhan printer tuh apa aja sih? Ya at least pitanya, at least ke depan pasti ada butuh adaptornya juga, spare part yang sering sekali trouble mungkin ya, kabelnya karena banyak kendala digigit tikus atau apalah, kebakaran atau apa, saya nggak paham. Kemudian kertasnya, nah ini yang maksudnya produknya digrupin dulu. Setelah digrupin, lakukan cross-selling, di closing dengan cross-selling yang tersistem. Saya bilang, bukan berdasarkan inisiatif. Ya, sekali lagi, membangun bisnis itu harus diawali by system, jangan by inisiatif. Kalau inisiatif itu hancur, tergantung EQ dari masing-masing person. Tapi kalau by system, mau personnya pintar, cerdas, inovatif, atau kreatif, atau enggak, ya namanya sistem ya harus diikutin. Yang sering tidak terclosing secara maksimal adalah udah di grouping, tapi tidak disistemasi. Artinya sistemasi itu seperti apa? Masih ingat ya contoh yang sering diputar oleh coach-coach yang lain? Kalau kita ke Alfamart atau Indomart, tiap bulan itu programnya pasti beda, dan itu bisa bisa dilihat. Kayak misal Alfamart. Coba Bapak Ibu datang ke Alfamart. Bulan ini yang ditawarin dia paket promo tebus 5.000 kalau nggak salah. 5.000 teh botol kotak. Bulan depan dia akan beda lagi. 5.000-nya adalah susu Indomilk atau air mineral. Nah, artinya ini udah di grouping sama dia. Kalau misalnya orang beli, katakan new green tea, boleh lah ya ditawarin susu kotak atau teh kotak. Jadi template-nya jelas. Kalau orang beli minuman, tawarin ini yang lagi promo paket tebus murah 5.000. Dan ini harus masuk sistem. Yang tidak terjadi secara maksimal adalah salesnya tahu. Kalau cross-selling tuh harus tahu, tapi nggak tersistem. Yang dimaksud tersistem itu tidak perlu difilter siapapun, lama atau baru customer-nya, wajib. Ini namanya sistem. Wajib. Setiap beli printer, beli nggak beli, kamu harus nawarin kertas sama pitanya. Nah ini namanya sistem. Jadi nggak boleh si salesnya tuh pilih-pilih. Orangnya keburu, Bu. Orangnya baru kemarin, I-know-nya dia dicoret mau kemarin, mau besok, mau atau apa. Ya namanya sistem terus harus ditawarin. Yang penting kita udah gugur kewajiban. Bu, kan nggak sedikit orang yang malas sampaikan aja. Kalau misalnya orang yang terganggu, tinggal kita bicara, mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah SOP untuk saya memastikan menawarkan program yang sedang berlaku di toko ini. It's okay, dia akan mengerti. Dan pasti orang marah itu sedikit. Karena dia paham, Anda atau sales itu memang digaji untuk melakukan SOP dari satu perusahaan itu. Nah, ini adalah strategi dari segi produk untuk meningkatkan value penjualan dari cross-selling. Cross-selling atas produk-produk yang udah di grouping. Jadi grupnya printer itu apa aja yang bisa ditawarin. Pitanya, kertasnya. Grupnya laci itu apa aja yang bisa ditawarin. Kayak misal lacinya sudah punya. Ini terkoneksi secara langsung ke printer enggak? Oh belum sih, selama ini masih manual, cuma buka tutup kunci. Oh kenapa nggak coba terkoneksi pakai printer? Kalau misalnya beli software, apakah software ini sudah diintegrasikan dengan barcode, diintegrasikan dengan printer, diintegrasikan dengan apa lagi, customer display dan lain sebagainya. Nah itu di grouping dan di sistem yang pertama.
Upselling, selanjutnya ya, poin upselling. Poin upselling itu seperti ini. Terakhir tuh kalau nggak salah kita krisis produk cash register ya, krisis produk cash register. Dan memaksa kita untuk nawarin smart post payment. Sadar nggak teman-teman? Kenaikan terhadap permintaan smart post payment ini berbanding lurus dengan, jadi yang satunya naik, satunya turun. Ini adalah proses upselling sebenarnya. Proses menuju teknologi yang baru. Kalau teman-teman menganalisa ya. Yang tadinya uang 2 juta sekian-sekian bentuknya dapat cash register yang gede, berat, 7-8 kilo. Sekarang mungkin banget kayak handphone. Dan itu malah lebih canggih. Nggak makan space. Nggak sedikit banyak orang yang sudah mau terima. Bahkan, oh simple ya. Kayak gini ya ternyata ya. Oh gini ya. Ini ada proses upselling. Yang tadinya 2 juta sekian-sekian, barangnya gede, perlu diprogram dan lain sebagainya, layarnya kecil, nggak kelihatan, bahkan cuma satu line, nggak ada gambarnya, nggak menarik secara visual. Ya cuma nambah 200 atau 500 ribu, udah dapat smart post payment. Digenggam tangan, include printer juga, visualnya bagus, touchscreen juga. Nah ini upselling. Upselling ini juga harus di sistem. Sama seperti tadi, kalau orang cari cash register, usaha ini, lo bisa tawarin ini. Ini adalah salah satu strategi menaikkan value penjualan dari segi produk dengan cara upselling. Kayak misal, bisnis apa lagi? Misal bisnis kartu. Bisnis kartu. Awalnya orangnya cuma mau print ini aja. Pak, kenapa di print? Kalau misal kebutuhannya hanya saat klien ada, misal bikin cetak member eksklusif, plus namanya dan lain sebagainya. Boleh investasi mesin seperti ini, tapi nggak perlu color. Jadi template-nya dicetakin, Bapak cuma investasi ribbon-nya aja sama printer. Yang nanti hasilnya akan lebih eksklusif. Ini juga bisa dijual ke klien. Biasanya sih sekitar 20-30 ribu. Untuk kartu member yang priority customer atau apa ya. Kalau di bank itu kan nasabah prioritas ya. Kalau ini customer priority lah. Yang pemegang kartu ini adalah customer priority. Yang kartu membernya nanti langsung tercetak nama saat itu juga, bisa contoh. Nah, ini adalah upselling yang tadinya dia cuma kepikiran ya udah cetak aja nggak usah pakai nama, pakai barcode aja, tinggal dibedain barcode-nya. Kalau hari ini 1 sampai ke belakang 1000. Nah, kalau itu kan standar ya. Toko lain juga itu yang dilakukan. Nah, kenapa kita nggak coba upselling? Itu yang dari segi kartu. Contoh ya, kalau diaplikasikan di lapangan. Next, product grouping. Product grouping ini sama ya, ini kedua ini sama. Product grouping ini sebenarnya lebih ke kategori produk dan subkategori produk. Kayak misal begini, di awal kan yang namanya jualan mesin kasir. Sekarang kita sadar nggak, kategori produknya kita itu makin berkembang. Di dalam supermarket itu, nyadar nggak sadar, CCTV itu ternyata butuh. Price checker itu ternyata butuh. Mesin absensi itu ternyata butuh. Nah, ini adalah kategori produk. Subkategorinya, kayak misal contoh, kita ambil mesin hitung uang ya. Mesin hitung uang adalah kategorinya. Subkategorinya, mesin hitung uang merek ini dengan bisa mesin hitung uang merek A. Bisa deteksi uang tapi pakai teknologi UV aja. Bawahnya lagi, mesin hitung B. Kalau misalnya diakarin ya, mesin hitung B bisa cek uang palsu nggak pakai UV, tapi udah yang paling terbaru magnet ya, magnet atau apa tuh, ada kan kayak magnet, teknologi magnet. Nah itu namanya subkategori. Bawahnya lagi, mesin hitung uang bisa deteksi pakai magnet, bisa pakai uang dolar pula. Nah itu subkategori. Jadi teknologinya makin nyabang. Ini adalah strategi meningkatkan value dari segi produk. Variannya dibanyakin, sederhananya di situ antara kategori produk dan subkategori produk. Nah, itu valid untuk strategi peningkatan value penjualan dari segi produk. Oke, terima kasih Vanita. Ini semakin panas ini. Saya yang panas, Pak. Oke, menjelang jam 8. Ya, sudah jam 8 lebih ya. Menarik sekali ini.
materinya Bu Anita sampai kita lebih. Jadi ikan hiu makan pisang menjelang jam 8 makin banyak yang datang. Males aku, Pak. Ikan hiunya ada 3, tadi 48, sekarang 53. Nah, ini sudah, kita lanjut. Boleh Pak Alif, ini apa Gimana? namanya? Karena sesinya kan sebenarnya ini untuk materi kalau di internal saya ini untuk materi 3 hari ya. Cuman dicepetin banyak sekali hal yang saya loncatin. Boleh nanti kalau misalnya saya next session bisa di part 2. Ini masih ada slide yang saya potong terus terang. Saya takutnya kebanyakan dan nggak selesai di satu pertemuan. Mungkin di pertemuan pertama ini cukup berhenti di apa namanya? Di yang saya terakhir dari P yang produk ya Pak ya. Produk, betul ya. Kita ada sesi kedua untuk wanita. Oke, terima kasih wanita. Nah, ini sesi pertama mungkin ini ya teman-teman ya. Sesi pertama. Oke, terima kasih wanita untuk materi yang luar biasa ini 5P. Jadi price, place, kemudian apa tadi? Mungkin ada produk. Sebentar, ini nge-freeze punya saya. Promotion, Pak Alif. Ya, terima kasih. Siapa Bu Zara ya? Sebentar, ini nge-freeze. Ikan hiu makan apa Pak Alif itu? Sebentar, nge-freeze ya. Ini sudah nyata dari PowerPoint-nya. Yaitu price, place, promotion. Ada lagi belum ini ya? Personal ya. Langsung ke produk tadi. Oke. 5 mungkin bisa diteruskan di sesi lain, wanita. Nah, terima kasih atas pencerahannya. Teman-teman bisa on cam semua. Mungkin jika ada pertanyaan bisa chat langsung ke grup ini yang Supergen. Masih penasaran saya ini Mas Ari dengan adiknya itu mirip ini. Oke, mungkin bagian dokumentasi. Nah, kita dokumentasikan dulu. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu Anita atas materinya, bermanfaat sekali. Untuk teman-teman yang belum on cam, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Di sini ada 3 slide ya. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. Oke, terima kasih Pak Ali, Bu Anita. Sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih rekan-rekan panitia. Nah, kita tutup ya sesi ini. Selamat malam. Ikan hiu makan tomat. Nah, kita berjumpa pada sesi berikutnya. Cut. Nggak nyambung. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih wanita. Terima kasih Pak Ali, Bu Anita. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya Pak Ali.